Pada saat Anda selesai menonton video ini, Ukraina akan sudah menghantam 60 target Rusia lagi dengan drone mereka. Jika Anda masih ragu soal kehebatan Ukraina dalam perang drone, statistik itu cukup menghilangkan keraguan. Ukraina telah melancarkan serangan begitu dahsyat hingga benar-benar menutupi langit. Matahari tak lagi bersinar bagi banyak kaki tangan Putin di garis depan dan tempat lain. Dan 6 bulan terakhir adalah hari-hari tergelap bagi militer Rusia. Tindakan Ukraina saat itu akan tercatat dalam sejarah. Para ahli perang drone telah mencapai tonggak besar lainnya yang menunjukkan seberapa jauh mereka berada di depan musuh Rusia mereka. Menteri Pertahanan Ukraina Mikhailo Fedorov membagikan data utama lewat postingan Telegram pada 22 Juni. Sejak awal tahun, unit sistem tak berawak telah menghantam lebih dari 800.000 target musuh yang terverifikasi, ujar Fedorov. Itu angka luar biasa. Semua ini sudah terverifikasi. Artinya, Ukraina punya foto dan video setiap target yang dihancurkan. Kemungkinan besar semuanya diunggah ke sistem Delta mereka. 800.000 target juga tidak berarti 800.000 drone. Banyak dari target tersebut mungkin telah diserang oleh beberapa drone, yang berarti Ukraina kemungkinan telah menggunakan beberapa juta kendaraan udara tak berawaknya untuk menciptakan bencana besar bagi para perencana militer Rusia. Dan itu adalah kata yang paling tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi pada Rusia, karena masih ada angka-angka lainnya. Secara keseluruhan, Fedorov mengklaim serangan drone Ukraina telah menewaskan atau melukai 167.000 penjajah Rusia sejak awal tahun 2026, yang merupakan angka besar lainnya. Itu berarti rata-rata sekitar 27.833 korban Rusia per bulan yang disebabkan oleh drone Ukraina. Jangan lupa, bulan Juni masih berlangsung. Sudah 8 hari sejak pengumuman Fedorov, jadi kemungkinan besar akan terus naik. Menurut laporan United 24 Media pada 22 Juni, kerugian pasukan harian Rusia tetap di atas 1.000 selama sebulan penuh, untuk pertama kalinya sejak Maret 2025. Laporan itu menyebutkan angka antara 1.130 hingga 1.550 tentara yang hilang hampir setiap hari di bulan Juni sejauh ini, dengan hanya 3 hari selama periode tersebut yang mencatat kerugian sedikit di atas 1.100. Kita bisa hitung sebentar di sini, beberapa menit lagi akan ada lagi. Jadi ingat itu. Jika kita mengambil angka tengah dari kisaran yang dikutip oleh media United 24, itu memberi kita rata-rata kasar sekitar 1.340 korban Rusia per hari di bulan Juni. Fedorov menyebut drone kini menyumbang lebih dari 90% serangan musuh, sehingga diasumsikan korban juga sekitar itu. Itu memberi kita 1.206. Kalikan dengan 8, Anda akan mendapat 9.648 korban tambahan akibat drone hingga akhir Juni. Kita baru saja menyebutkan bahwa rata-rata bulanan yang kita hitung sebelumnya akan meningkat. Tambahkan 9.648 korban ini ke 167.000 yang tewas atau terluka seperti yang diklaim oleh Fedorov, dan Anda akan mendapatkan 176.648. Bagi angka itu dengan 6 bulan di paruh pertama tahun 2026, dan Anda akan mendapatkan rata-rata bulanan baru sebesar 29.441. Itu sudah terlalu mendekati 30.000 korban per bulan bagi Putin. Dan semua ini disebabkan oleh drone. Apa yang kita lihat di sini adalah hasil dari eskalasi yang konsisten dalam strategi berbasis drone Ukraina. Hingga kini, Mei 2026 menjadi bulan dengan catatan tertinggi pasukan operator drone tak terbendung itu. Pada 11 Juni, Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina Alexander Sirski mengungkapkan bahwa drone Ukraina telah menyerang hampir 180.000 target militer yang menandai peningkatan sebesar 12,7% dibandingkan jumlah target yang diserang pada bulan April. Bahkan tambahan 1 hari sebulan tak bisa menjelaskan peningkatan sebesar itu. Ukraina terus membangun keunggulan drone yang makin besar tiap bulan. Selain korban jiwa, biaya yang dikeluarkan Rusia juga sangat besar. Mari ambil 1 hari di bulan Juni sebagai contoh. Pada 9 Juni, media United 24 melaporkan bahwa serangan Ukraina selama 24 jam sebelumnya telah menyebabkan Rusia kehilangan peralatan senilai sekitar $331 juta. Kerugian tersebut mencakup 75 sistem artileri, 2 sistem pertahanan udara, 4 tank, 5 kendaraan lapis baja, dan 4 sistem peluncur roket ganda. Kami tidak akan berasumsi bahwa Ukraina menyebabkan kerugian finansial sebesar ini kepada Rusia setiap hari. Tetapi kita bisa melihat dengan jelas, hanya dari 1 hari itu,
bahwa Rusia kehilangan peralatan senilai beberapa miliar dolar di Ukraina setiap bulannya, yang mungkin lebih menyakitkan bagi Putin yang kejam dan tidak berperasaan dibandingkan jumlah korban jiwa. Putin tetap tidak peduli pada orang-orang. Namun jika dia menyerang militer Rusia secara finansial, si psikopat itu langsung mulai memperhatikan. Sekarang kami membuat klaim tertentu di awal video. Kami mengatakan kepada Anda bahwa saat Anda selesai menonton, Ukraina sudah menghancurkan 60 target Rusia lagi. Apakah datanya mendukung? Mari kita cek. Fedorov membuat klaimnya tentang 800.000 target sejauh ini di tahun 2026 pada tanggal 22 Juni. Jadi jika kita hanya menghitung sampai sejauh itu di bulan Juni, kita mendapatkan total 173 hari. Bagi 800.000 target dengan 173, dan kita mendapatkan rata-rata kasar sekitar 4.624 target yang terkena setiap hari. Itu berarti 192 per jam, yang berarti sedikit lebih dari 48 serangan setiap 15 menit. Video kami biasanya berdurasi antara 16 hingga 18 menit. Mungkin kami agak melebih-lebihkan, tapi tidak banyak. Untuk video berdurasi 17 menit itu berarti 57,6 target Rusia yang hancur dengan kecepatan sekitar 3,38 per menit. Kami sulit membayangkan berapa banyak drone yang diperlukan untuk hal seperti ini. Dan semua ini menunjukkan betapa Ukraina sangat mengandalkan strategi berbasis drone. Rusia tak punya jawaban untuk ini. Oke, cukup soal angka, kepala kita sudah pusing. Mari kita lihat apa saja yang diserang Ukraina. Bukan hanya korban yang jadi masalah bagi Putin. Kehilangan umpan meriam memperlemah Rusia di garis depan. Tapi masalah utamanya adalah Ukraina menyerang berbagai target militer dengan drone mereka. Fedorov mengidentifikasi hal-hal dasarnya. Selain personel, drone-drone Ukraina menyerang artileri, sistem peluncur roket ganda, pertahanan udara, kendaraan, pos komando, gudang amunisi, stasiun peperangan elektronik, dan bahkan platform robotik darat milik Rusia. Dengan kata lain, semuanya. Ini belum termasuk target seperti kilang minyak, depot, atau kapal feri supply yang dihancurkan Ukraina di pelabuhan Kharkiv milik Rusia beberapa hari sebelum Fedorov mengungkapkan angka mencengangkan itu. Kita tak perlu Fedorov memberitahu jenis target yang diserang, karena kita melihatnya setiap hari. Pada 23 Juni, UNN melaporkan bahwa Ukraina telah menghancurkan 626 kendaraan dan truk tangki bahan bakar selama 24 jam sebelumnya. Itu adalah rekor dalam satu hari, dan itu terjadi setelah Ukraina mencetak dan kemudian memecahkan rekor itu beberapa kali pada bulan Mei dan Juni. Program blokade logistik untuk mengisolasi Crimea sangat efektif, terlihat dari ratusan kendaraan hancur terbakar setiap hari. Drone-drone Ukraina sekarang telah menyelimuti wilayah tengah hingga 300 km di belakang garis depan. Inilah yang membuat serangan-serangan terhadap kendaraan seperti ini menjadi mungkin, bersama dengan sebagian besar jenis target lain yang disebutkan oleh Fedorov. Bukan hanya personel dan peralatan Rusia di garis depan yang berisiko sekarang. Tingkat serangan Ukraina meningkat begitu drastis karena tahun 2026 telah menandai awal dari generasi baru drone, yang berarti tidak ada lagi yang aman di wilayah belakang dekat Rusia. Serangan tengah ini merugikan Rusia, menyebabkan kekurangan bahan bakar dan memaksa Kremlin mempertimbangkan impor bahan bakar. Itu seharusnya tidak terjadi. Rusia biasanya memproduksi bahan bakar cukup untuk kebutuhan dalam negeri dan meraup miliaran dari penjualannya. Di jarak jauh, serangan Ukraina makin intens, sejalan dengan serangan beruntun di garis depan dan pembantaian jarak menengah. The Washington Post melaporkan Ukraina memecahkan rekor peluncuran drone serangan jarak jauh bulanan pada Maret dengan lebih dari 7.000 UAV dikirim ke Rusia. Ukraina tidak melambat sejak saat itu. Mereka terus membanjiri Rusia dengan serangan drone jarak jauh besar-besaran yang menembus hingga ke jantung tanah air Rusia. Moskow berada dalam ancaman. Dalam serangan pada 18 Juni yang meliputi sebagian besar wilayah Rusia dan wilayah pendudukan, termasuk ibu kota Rusia, Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim telah menembak jatuh 992 drone Ukraina hanya dalam waktu 24 jam. Volume besar di setiap aspek perang membuat Ukraina bisa menghantam 800.000 target dalam kurang dari 6 bulan. Drone-drone itu terus berdatangan. Mereka menutupi langit, membingungkan pertahanan, dan membuat Rusia tak bisa menghentikan semuanya. Ini menunjukkan keunggulan drone Ukraina dan alasan lebih dari 90% target berhasil dihancurkan oleh drone. Namun, pertanyaan utamanya sekarang, bisakah semua ini dipertahankan? Jawabannya adalah ya. Kita bisa menggali lebih dalam dari sekedar satu kata.
Sebelum itu, masih banyak yang bisa kamu temukan di sini. Jika The Military Show bermanfaat, tekan subscribe dan lanjutkan menonton videonya. Dalam hal keberlanjutan, kita dapat melihatnya dari dua sisi. Mempertahankan jumlah drone dan terus menghantam jumlah target seperti yang dilaporkan Fedorov, atau bahkan meningkatkannya. Kita mulai dengan hal kedua. Ukraina dapat mempertahankan hasilnya karena beberapa alasan, salah satunya sistem E-Points. Fedorov menyoroti bahwa operator drone Ukraina menerima E-Points lewat sistem ini yang bisa ditukar di pasar Brave One untuk mendapatkan drone, peralatan, suku cadang, dan senjata ringan. Sistem tersebut mencakup papan peringkat bersama dengan insentif-insentif ini yang membuat seluruh proses Ukraina dalam menggunakan drone untuk menghancurkan Rusia menjadi seperti sebuah permainan. Lebih dari itu, sistem ini juga menunjukkan kepada Ukraina unit mana yang paling efektif menggunakan drone dan yang terpenting, jenis drone mana yang seharusnya mendapatkan investasi. Fedorov menyoroti, berkat sistem E-Point, kami bisa melihat teknologi dan unit paling efektif, lalu cepat memperluas solusi ini ke seluruh militer. Menurut para pemimpin pertahanan, hampir 95% unit drone Ukraina kini telah bergabung dalam program ini, saling bersaing untuk mencetak serangan terbanyak terhadap target Rusia. Meski ada argumen bahwa mengubah perang seperti mode skor serangan di video game cukup mengkhawatirkan dari sisi dehumanisasi, faktanya Ukraina tetap memperoleh hasil. Target yang berhasil diserang kini lebih banyak. Ukraina makin tahu drone yang efektif dan tidak. Mereka juga bisa memakai platform ini untuk mendorong unit memilih drone paling efektif untuk tugas mereka. Ini adalah pemberian insentif dengan tujuan yang jelas. Hasilnya bisa dilihat semua orang. Setelah sistem berjalan, Ukraina tak akan meninggalkannya. Mereka justru makin fokus pada tindakan sebelumnya, seperti program penguncian logistik. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan bahwa dana yang dialokasikan untuk program tersebut akan didistribusikan melalui sistem E-Point, dengan penerima manfaatnya adalah tim-tim yang berspesialisasi dalam serangan yang merugikan logistik Rusia. Pada dasarnya, ini adalah Ukraina yang mengatakan, kalian hebat dalam hal ini, jadi kami beri dana tambahan untuk melakukannya lebih banyak lagi, yang merupakan cara sangat efektif untuk memastikan para tentara memaksimalkan keunggulan mereka dan mencapai efisiensi maksimal di medan perang. Efisiensi meningkat akibat masalah Rusia yang dibuat Ukraina, yang juga membantu Ukraina mempertahankan serangan. Pertahanan udara Rusia sedang dalam kondisi sangat buruk saat ini. Fedorov menyinggung tentang pertahanan udara yang menjadi target drone Ukraina dalam laporannya, tetapi dia tidak menjelaskan secara rinci. Jadi kami akan membahasnya. Mulai tahun 2025 hingga 2026, Ukraina telah menghancurkan pertahanan udara yang berharga di seluruh Rusia dan wilayah pendudukan. Ukraina tahu Rusia sulit membangun sistem dan radar baru akibat sanksi dan masalah pasokan. Jadi, setiap pertahanan udara yang dihancurkan menciptakan celah yang bisa dimanfaatkan. Antara Juni 2025 dan awal Maret 2026, Ukraina melakukan 492 serangan terhadap sistem pertahanan udara menurut laporan Kiev Independent. UKRI Inform menyatakan Maret adalah bulan yang buruk bagi pertahanan udara Rusia karena Ukraina menghancurkan 39 sistem rudal permukaan ke udara dan 15 radar selama bulan itu. Ukraina perlahan membongkar pertahanan udara Rusia sehingga serangan drone jarak menengah dan jauh jadi lebih sukses. Blok Pertahanan melaporkan bahwa drone yang hanya membutuhkan biaya beberapa ribu dolar untuk dibuat sekarang dapat melewati pertahanan udara Rusia atau bahkan tidak menemui pertahanan sama sekali, sehingga menghasilkan tingkat penetrasi antara 20 hingga 30% dalam kampanye serangan mendalam Ukraina. Angka itu lebih tinggi dari sebelumnya, menunjukkan betapa lemahnya perisai udara Rusia. Sama seperti sistem Point E, strategi ini saling mendukung satu sama lain. Semakin banyak Ukraina mendorong serangan terhadap sistem pertahanan udara, semakin banyak celah yang tercipta untuk menyerang target lainnya. Jika Rusia memindahkan pertahanan udaranya untuk melindungi area rentan, wilayah lain jadi melemah. Saat Ukraina meningkatkan serangan, masalah makin besar dan menciptakan siklus buruk yang tak bisa dihindari Rusia. Akhirnya, dalam mempertahankan tingkat keberhasilan serangan, faktor utamanya adalah Ukraina sendiri. Strategi di akhir-akhir ini sangat brilian. Sebagian besar alasan mengapa jumlah target yang terkena sangat tinggi adalah karena Ukraina telah menyadari betapa efektifnya serangan-serangan menengahnya. Itu inti program penguncian logistik. Ukraina memakai drone generasi baru untuk menyerang target yang tak diduga. Rusia rentan terhadap serangan drone. Target-target itu tidak dijaga optimal.
sehingga tingkat keberhasilan Ukraina meningkat. Strategi ini membawa perubahan tak terduga dalam perang Ukraina dan memberi dorongan besar bagi Ukraina. Ukraina kini menerapkan strategi drone berlapis dengan zona pembunuhan di garis depan yang dipenuhi drone FPV. Kemungkinan besar juga bertanggung jawab atas sebagian besar korban yang dicapai Ukraina di paruh pertama tahun ini. Serangan menengah dihancurkan drone, dan serangan jarak jauh Ukraina digunakan untuk menghancurkan mesin perang Rusia dari dalam. Gabungkan semua itu, dan Anda akan mendapatkan serangan Rusia yang lebih lemah di garis depan, yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mengoordinasikan dan menopang pasukan garis depan yang berada di belakang. Saat Rusia melemah, tekanan ke Ukraina menurun, memberi lebih banyak waktu dan peluang untuk serangan drone. Ini adalah siklus. Semakin sering Rusia diserang, semakin mudah untuk menyerang lagi. Saat ini, militer Rusia seperti petinju mabuk yang terhuyung, menerima pukulan tanpa bisa melindungi diri. Ukraina diperkirakan mampu mempertahankan dan meningkatkan jumlah target yang diserang pada paruh pertama 2026 sesuai strategi dan pendekatan peperangan udara barunya. Namun, semua ini tergantung pada kemampuan menjaga volume. Apakah Ukraina bisa melakukannya? Jika melihat perkembangan 2026 sejauh ini, jawabannya dengan tegas, ya. Dalam laporan 16 Juni, Liga mengungkapkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan di sela KTT G7 bahwa Ukraina menargetkan membangun 10 juta drone hingga akhir 2026. Itu adalah peningkatan besar dibandingkan dengan 4 juta drone yang sudah mengesankan yang dibangun Ukraina pada tahun 2025, yang jumlahnya sendiri 40 kali lebih banyak daripada drone yang dibuat Amerika Serikat pada tahun yang sama, menurut laporan Liga. Sekarang ada 500 perusahaan yang beroperasi di sektor drone dan robotika Ukraina, tambah Zelensky. Lebih mengkhawatirkan bagi Rusia, Presiden Ukraina menyatakan negaranya dapat memproduksi hingga 20 juta drone per tahun jika diperlukan dan dana tersedia. Volume bukan masalah saat melihat angka seperti itu, yang membantu menjelaskan bagaimana Ukraina mengenai 800.000 target pada paruh pertama 2026. Selain itu, jangan lupa bahwa Ukraina semakin cerdas dalam diplomasi drone-nya. Ukraina tahu bahwa mereka adalah yang terdepan di seluruh dunia dalam hal pemahaman dan pengembangan teknologi drone. Orang-orang Barat menginginkan apa yang dimiliki Ukraina, sehingga Ukraina dapat membuat Drone Deal Initiative. Program itu, yang dirancang untuk membantu integrasi antara Ukraina dan mitra globalnya, sekaligus mengamankan pendanaan untuk pembiayaan pertahanan jangka panjang Ukraina, sekarang memiliki 27 anggota termasuk 15 anggota NATO. Ukraina telah membangun banyak dan menyiapkan kerangka kerja untuk pembangunan selanjutnya. Rusia sedang berusaha mengejar. Menurut Moscow Times, Rusia menargetkan untuk membangun 7,3 juta drone FPV pada tahun 2026 bersama dengan ribuan drone jarak jauh. Tapi Rusia belum setara dengan Ukraina dalam hal drone, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Ukraine News menyebut Syrskyi mengklaim Ukraina unggul 1,5 banding 1 dalam drone FPV di banyak wilayah garis depan. Ukraina kini bisa menandingi Rusia dalam tembakan jarak menengah dan jauh. Sederhananya, Rusia masih tertinggal beberapa langkah di belakang Ukraina, dan Ukraina melakukan segala yang bisa dilakukan untuk memastikan pasukan Putin tetap tertinggal. Apa makna sebenarnya dari 800.000 target yang dihantam di paruh pertama 2026? Ini belum puncak. Ukraina belum di titik tertinggi. Ini hanya tembakan peringatan. Ukraina memberitahu Rusia berapa banyak target yang telah mereka hantam karena mereka ingin Putin menyadari bahwa situasi Rusia akan semakin buruk mulai dari sini. Ukraina punya strateginya. Ukraina punya volume produksi. Ukraina punya mitra. Ukraina dapat memanfaatkan semua ini agar 800.000 menjadi tonggak perjalanan, bukan puncak strategi drone. Akan ada jauh lebih banyak lagi yang akan datang. Cek kembali bersama kami dalam 6 bulan. Kami punya firasat kuat bahwa kami akan melaporkan Ukraina berhasil mencapai 1 juta target yang terkena selama paruh kedua tahun 2026. Sambil menanti tonggak suram itu, Rusia juga menghadapi masalah lain. Pensil pembunuh Mach 3. Kedengarannya gila, bukan? Anda bisa tahu apa itu dan bagaimana Ukraina memanfaatkannya untuk mengacaukan strategi udara Rusia di video kami. Jika Anda suka video ini, klik subscribe dan tunggu video harian dari The Military Show. Terima kasih telah menonton.